Sejarah jaringan komputer atau computer network dimulai dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika yang dibuat oleh proyek untuk pengembangan komputer di laboratorium Bell dan grup riset dari Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Pada awalnya, penemuan tersebut digunakan untuk memanfaatkan sebuah perangkat komputer untuk keperluan bersama. Idenya adalah untuk mengerjakan beberapa tugas tanpa membuang waktu kosong yang terlalu banyak, maka dibuatlah proses beruntun, sehingga program bisa dijalankan dalam beberapa komputer. Kemudian pada tahun 1950-an, ketika komputer mulai berkembang sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia atau terminal. Untuk itu, ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS, Time Sharing System. Maka untuk pertama kalinya bentuk jaringan network komputer diaplikasikan pada sistem TSS atau Time Sharing System. Beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah komputer untuk perangkat lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan atau host komputer. Pada tahun 1973 ke atas dikenal sebagai kelahiran dari internet atau jaringan internasional network. Terdapat dua orang ahli komputer yang mengembangkan dan juga mengusulkan sebuah jaringan yang bersifat sangat luas dan dapat digunakan oleh semua orang di dunia. Vinton Cerf dan juga Wolfgang adalah kedua orang tersebut yang membuat sebuah gagasan besar yang sebenarnya menjadi sebuah cikal bakal dari terciptanya internet atau international network. Saat ini, internet pun sudah menjelma menjadi jaringan terbesar yang ada di dunia dan dapat menghubungkan setiap orang di berbagai belahan dunia. Penggunaan jaringan komputer dan internet. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem di mana ada dua atau lebih perangkat yang terhubung satu sama lain untuk berbagi sumber daya seperti perangkat keras, data, dan informasi. Jadi, dengan jaringan komputer, pengguna dapat saling bertukar informasi dengan pengguna lain. Misalnya melalui email atau chatting fasilitas lainnya. Selain itu, pengguna juga dapat berbagi sumber daya perangkat keras seperti printer, kamera, atau perangkat keras lainnya. Banyak sekali kegunaan dari adanya jaringan internet untuk kehidupan ini. Berikut beberapa kegunaan adanya jaringan internet. 1. Bertukar informasi dengan individu di berbagai belahan negara. 2. Melakukan komunikasi tanpa harus bertemu secara tatap muka. 3. Melakukan transaksi penjualan atau pembelian melalui e-commerce atau e-banking. 4. Mengakses berbagai macam modul pembelajaran dari website pendidikan. 5. Mencari informasi di website tentang sesuatu yang tidak bisa kita temukan dalam sebuah buku. 6. Menciptakan berbagai macam inovasi kreatif dengan menggunakan jaringan internet. 7. Melakukan pekerjaan secara mudah, menjalankan bisnis tanpa harus ada gerai melainkan cukup membuat toko online. 8. Memaksimalkan komunikasi pemerintah terhadap daerah yang sulit terjangkau transportasinya. 2. Keuntungan jaringan. Yang pertama, dapat sharing resource atau data program peripheral komputer. Yang kedua, media komunikasi efektif dan multimedia. Yang ketiga, memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Keempat, memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. 5. Dapat menjaga keamanan data lebih terjamin atau hak akses. Keenam, membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Dampak penggunaan jaringan internet. Banyak sekali kegunaan dari adanya jaringan internet yang bisa disebut sebagai kelebihan jaringan internet. Namun, selain kelebihan tersebut, internet memiliki dampak buruk bagi kehidupan kita saat ini. Dampak penggunaan jaringan internet tersebut bisa kita rasakan dari adanya fenomena berikut ini. 1. Akses terhadap konten berbau pornografi semakin mudah. 2. Potensi kejahatan online atau cybercrime yang bisa menimpa penggunaan jaringan internet. 3. Phishing, pencurian data pribadi. 4.
4. Cyber espionage, memasuki jaringan komputer negara lain dengan tujuan memata-matai. 5. Data forgery, memasukkan data-data yang tidak benar. 6. Offense against intellectual property, kejahatan atas hak yang bisa berupa pembajakan karya orang lain. 7. Infringement of privacy, kejahatan untuk mendapatkan informasi pribadi atau rahasia. LAN atau Local Area Network. Tipe jaringan komputer LAN merupakan salah satu jenis yang mungkin sering Anda temukan. Tipe satu ini kerap kali orang gunakan di beberapa tempat umum seperti kantor maupun sekolah. Akan tetapi, terdapat beberapa rumah pribadi menggunakan jenis jaringan ini juga. LAN bisa ditransformasikan menjadi WLAN atau Wireless Local Area Network. Ini bisa terjadi bila Anda di dalam sebuah rumah atau sekolah memperoleh jaringan secara nirkabel seperti Wi-Fi. Maka proses transmisi data sudah lewat teknologi nirkabel. PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan PAN atau Personal Area Network merupakan jenis yang kerap kali orang gunakan di sebuah perkantoran atau rumah pribadi. Jangkauan dari jaringan ini umumnya bersifat lebih eksklusif dan hanya untuk keperluan standar. Jenis jaringan PAN sangat efektif untuk beberapa gedung perkantoran karena pihak yang bisa mengakses terbatas. Misalnya, khusus untuk para karyawan di dalam kantor saja. Hal ini membuat penggunaannya hanya untuk aktivitas standar saja. MAN atau Metropolitan Area Network. MAN memiliki radiasi jangkauan jaringan komputer yang lebih luas daripada PAN maupun LAN. Kebanyakan orang menggunakan jenis ini untuk menghubungkan komputer satu dan lainnya dalam skala kota. Misalnya, Anda tinggal di kota Jakarta atau Surabaya. MAN bisa menghubungkan semua komputer dalam satu jaringan sehingga semuanya saling berhubungan dan bisa melakukan aktivitas seperti sharing data dan lainnya. Untuk jenis jaringan CAN sesuai dengan namanya, hanya menghubungkan perangkat komputasi untuk area kampus atau universitas saja. Jaringan ini mampu membuat semua perangkat komputasi terhubung di area kampus seperti komputer di perpustakaan dan laboratorium. Kebanyakan penerapannya untuk membahagiakan informasi secara eksklusif antara gedung satu dan lainnya yang masih dalam jangkauan kampus. Jaringan jenis ini sangat efektif pembagian data untuk area kampus. CAN atau Campus Area Network. VPN, Virtual Private Network. Selanjutnya adalah Virtual Private Network, di mana jaringan jenis ini menawarkan sistem bersifat pribadi. Penggunaannya biasanya untuk seseorang yang ingin mengakses sebuah website dengan jalur atau jaringan pribadi. Umumnya, VPN bersifat sebagai alat yang orang gunakan untuk melindungi situs tersebut dari konten yang berbau sensitif. Dengan menggunakan VPN, pengguna bisa menyelamatkan keberadaan website tersebut dari internet. WAN Wide Area Network. WAN merupakan pengembangan teknologi super canggih yang bisa menghubungkan perangkat komputasi dengan jangkauan sangat luas, misalnya antara kota satu dan lainnya. Jadi, komputer yang ada di kota A bisa terhubung dengan komputer di kota B. Jaringan tipe ini menawarkan cukup banyak manfaat untuk beberapa pihak. Contohnya saja bagi para pelaku bisnis yang ingin melakukan transaksi namun terhambat jarak. Memanfaatkan teknologi WAN bisa jadi solusinya. Hardware atau fasilitas. Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Menurut pendapat ahli James O'Brien, pengertian hardware merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Pertama, hardware input. A. Keyboard. B. Mouse. Kedua, hardware process device. A. CPU. B. RAM. 3. Hardware output. A. Monitor. B. Printer. Jenis-jenis koneksi internet. Koneksi internet adalah sebuah kebutuhan yang penting saat ini. Sebenarnya, koneksi internet tersedia dalam dua macam, yaitu koneksi internet dengan kabel dan internet tanpa kabel. Dari masing-masing koneksi internet tersebut masih dibagi-bagi lagi dalam beberapa jenis, yaitu seperti berikut.
jenis koneksi internet dengan kabel. Pertama, PSTN atau Public Switch Telephone Network. 2. ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. 3. LAN atau Local Area Network. 4. TV kabel. Lalu selanjutnya jenis koneksi internet tanpa kabel atau wireless. Selain tersedia jenis-jenis koneksi internet dengan kabel, saat ini juga sudah banyak penggunaan jenis koneksi internet tanpa kabel atau bisa disebut wireless. Jenis dari koneksi internet wireless antara lain seperti 1. GPRS atau General Packet Radio Service. 2. Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Topologi jaring komputer adalah metode atau cara untuk menghubungkan rute koneksi dan node dalam satu jaringan. Untuk diketahui, node adalah perangkat keras untuk menerima, meneruskan, dan menyebarkan data atau bisa juga disebut komputer. Jenis-jenis topologi ada 6, yaitu 1. Topologi mesh, 2. Topologi star, 3. Topologi bus, 4. Topologi ring, 5. Topologi tree, 6. Topologi hybrid.